Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun pembelajaran kita kali ini masih dilaksanakan secara daring. Jadi tetap mengikuti pembelajaran atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ketemu lagi dengan Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep kelas 11. Jadi di kelas 10 kemarin kalian ketemu Bu Gita pada pelajaran dasar farmasi. Di kelas 11 ini ketemu lagi dengan Bu Gita di pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep. Jadi pelayanan farmasi nanti dibagi menjadi 4. Pelayanan farmasi ilmu resep dengan Bu Gita, kemudian pelayanan farmasi simulasi apotik dengan Bu Fitri, pelayanan farmasi manajemen dengan Pak Rio, dan pelayanan farmasi akuntansi dengan Bu Eka. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pelayanan farmasi ilmu resep dengan Bu Gita, dan kebetulan di hari Senin ini tanggal 19 Juli 2021 jadwalnya yaitu praktikum. Karena kita pelaksanaannya masih secara daring, jadi seperti biasa ya, sebelum kita praktikum ke lab, kita mengerjakan jurnal terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini Bu Gita hanya menyampaikan yang harus kalian kerjakan sebelum melaksanakan praktikum di laboratorium. Jadi seperti biasa ya, sampean dapat resep dari Bu Gita sebanyak 3. Kemudian dikerjakan, setelah itu minggu depannya lagi dipraktikumkan. Jadi sebelum Bu Gita memberikan resep ke kalian, Bu Gita mau menjelaskan komponen jurnal yang harus dikerjakan. Jadi yang pertama itu kelengkapan resep. Di kelas 10 kemarin kalian sudah mengerjakan ya, sudah banyak latihan untuk mengerjakan resep. Jadi sama di kelas 11 ini untuk komponen yang pertama kelengkapan resep. Jadi dilihat nanti di resepnya apa yang tidak lengkap di resep tersebut. Jadi yang pertama itu nama dokter. Dilihat nama dokter di resepnya ada tidak. Kalau tidak ada, maka ditulis di komponen jurnal yang pertama, yaitu di kelengkapan resep. Kemudian paraf atau tanda tangan dokter. Kemudian nomor SIP dokter, nomor ID dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, tempat tanggal penulisan resep. Itu yang dilihat di resepnya. Kalau yang disebutkan Bu Gita tadi tidak ada di resep, maka ditulis di komponen jurnal yang pertama, yaitu di kelengkapan resep. Kemudian yang kedua, yaitu permasalahan resep. Jadi dilihat di resepnya apakah ada obat yang ada masalah saat dipraktikumkan nanti. Jadi misal saya kasih contoh, kalian menghitung dosis ya, kemudian dosisnya itu ternyata overdosis untuk pasien umurnya 7 tahun misal. Berarti kan masuk dalam permasalahan bahwa obat tersebut overdosis. Maka kalau ada permasalahan berarti ada penyelesaian. Penyelesaiannya harus diturunkan dosisnya, minta ke dokternya, minta persetujuan dokter bahwa obatnya itu overdosis, maka harus diturunkan. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu narkotika dan psikotropika. Jadi dilihat di resepnya apakah ada obat yang golongan narko atau psiko. Kalau ada golongan obat golongan narkotika, maka obat di resep tersebut digarisbawahi pakai ballpoint warna merah. Kalau psikotropika pakai ballpoint warna biru. Kemudian obatnya ditulis di komponen jurnal ketiga, obatnya apa saja.
Misal luminal. Luminal itu isinya fenobarbital. Fenobarbital termasuk golongan psikotropika. Berarti di bawahnya obat luminal itu dikasih garis bawah dengan ballpoint warna biru. Kemudian resep standar, ya, poin yang keempat atau komponen jurnal yang keempat. Untuk resep standar ini dilihat jika di resepnya itu terdapat obat paten, ya, atau obat dengan nama dagang. Jadi misalnya itu Sanmol, di resepnya ada keterangan obatnya Sanmol. Nah, sedangkan Sanmol itu berisi paracetamol sebanyak 500 mg. Maka di resep standar ditulis Sanmol, kemudian bawahnya resep garis miring paracetamol 500 mg. Jangan lupa literaturnya ditulis. Jadi misal di ISO volume 51 halaman sekian gitu ya. Jadi di resep standarnya ini ditulis seperti itu. Kalau tidak ada berarti ya enggak usah ditulis di resep standarnya. Kemudian yang kelima, dosis. Jadi dosis ini kalian harus mencari tahu obatnya itu ada dosis maksimumnya apa tidak di buku Farmakope Indonesia. Kalau tidak ada di Farmakope Indonesia berarti tidak usah dihitung dosisnya. Kemudian yang ke-6, pemerian. Jadi pemerian ini dibuat tabel seperti biasa yang isinya nomor, kemudian nama obat, kemudian pemerian dan kelarutan, kemudian khasiat atau kegunaan obat, dan yang terakhir dosis maksimum. Kemudian yang ke-7, cara penimbangan. Ya, cara penimbangan ini bahan yang akan sampean ambil itu berapa jumlahnya, dihitung di komponen jurnal cara penimbangan. Kemudian setelah menghitung cara penimbangan, kalian harus membuat cara atau menyusun cara pembuatannya seperti apa, mulai dari setarakan timbangan sampai dimasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket. Kemudian yang ke-9 ada etiket. Jadi seperti biasa, kalau obatnya dalam berarti etiketnya pakai etiket warna putih. Kalau obatnya luar pakai etiket warna biru. Dan yang ke-10, yang ke-10 sinonim. Jadi dilihat ya, sinonim ini persamaan dari nama obatnya. Misal paracetamol, berarti persamaan atau sinonim dari paracetamol itu yaitu acetaminophen atau acetaminophenum, ya. Kemudian contoh yang kedua, misal acidum salisilicum atau asam salisilat atau asat salisil, ya. Tuh untuk sinonim. Kemudian yang terakhir daftar singkatan. Jadi nanti dilihat ada singkatan apa saja yang ada dalam resep tersebut. Silakan ditulis di komponen jurnal nomor 11. Itu ya. Jadi untuk pengerjaannya seperti biasa. Langsung saja Bu kita ke resep yang akan kalian kerjakan nanti. Ini ada resep serbuk, tapi serbuknya untuk pemakaian luar, ya. Serbuknya untuk pemakaian luar yang isinya yaitu sulfur praisip, kemudian asam salisilat, kemudian campora, dan yang terakhir talkum fenet. Kalian disuruh membuat sediaannya sebanyak 100 gram untuk pasien yang bernama Mahardika yang umurnya 8 bulan. Tuh, silakan dikerjakan. Kemudian resep yang kedua, itu dokter minta kalian membuat sediaan serbuk, tapi untuk dalam, untuk obat dalam, serbuk terbagi ya, atau puyer, yang isinya paracetamol, kemudian luminal, sama glukose. Untuk pasien Anggita, umurnya 4 tahun. Nah, ini dilihat ada obat luminal. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Gita, luminal tadi isinya fenobarbital dan termasuk golongan psikotropika. Jadi ini nanti
dikasih garis bawah. Ya, jadi ini di resep ini ada luminal. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Gita kalau luminal itu isinya fenobarbital dan termasuk golongan psikotropika. Jadi nanti ini dikasih garis bawah warna biru ya, dengan ballpoint atau spidol warna biru. Seperti itu. Kemudian resep yang ketiga ini dokter minta kalian membuat guyaan ungguentum atau salep ya, untuk pemakaian luar dengan isinya yaitu neomycin, kemudian hidrokortison asetat 1% dan vaselin album 50, ini 50 gram ya, diganti 50 gram. Off-lah ungguentum, jadi campur dan buatlah ungguentum. Untuk pasien yang bernama Reza yang beralamatkan di Peti Kusumat Jati nomor 5. Itu saja 3 resep yang harus kalian kerjakan. Untuk pengumpulan tugasnya atau pengumpulan jurnalnya itu nanti saya kasih waktu pada hari Rabu terakhir jam 12 malam. Jadi akhir pengumpulan jurnal pada hari Rabu jam 12 malam. Kemudian jadikan ada kelengkapan resep. Jadi minggu depan Bu Gita akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan obat sesuai dengan jurnal yang sudah saya berikan. Jadi sebelum minggu depan atau sebelum kalian mengumpulkan tugas harus minta ACC terlebih dahulu. Harus minta ACC ke Bu Gita terlebih dahulu melalui WhatsApp ya, bisa melalui grup atau bisa melalui Japri. Tapi kalau bisa kita melalui grup saja, kita aktifkan grup PDK yang lama. Jadi tolong nanti admin mengganti nama itu ya, nama grupnya menjadi grup layanan farmasi ilmu resep. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan, kita diskusi di grup tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, untuk kita juga. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak minum vitamin juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.